السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di malam ini Allah Subhanahu wa taala masih menjaga keislaman kita, dan sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menjaga keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaganya sampai kita meninggal dunia. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Bekal yang paling baik yang akan dibawa oleh setiap orang yang beriman ketika ia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat la ilaha illallah. Amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah la ilaha illallah. Namun tentunya agar la ilaha illallah ini yang kita ucapkan berbobot dan berkualitas dan berat ketika ditimbang kelak pada hari kiamat, harus dia memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Di antara syarat-syarat la ilaha illallah yang kita telah jelaskan di pertemuan yang sebelumnya adalah al-yaqin. Artinya orang yang beriman harus dia yakin dari dalam hatinya bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Kemudian yang ketiga, al-qabul, menerima, tidak boleh menolak. Apa yang diterima? Yang diterima adalah segala kelaziman la ilaha illallah. Apa kelazimannya? Apa tuntutan la ilaha illallah? Tuntutannya adalah yaitu senantiasa taat beribadah kepada Allah dan menjauhkan segala sesuatu yang dilarang.
taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan segala sesuatu yang dilarang. Itu yang telah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah al-inqiyadu al-munafi lit-tark. Tunduk yang tidak ada penolakannya. Tunduk kepada semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu masalah tauhid, masalah ibadah, masalah akhlak, dia wajib tunduk. Tidak boleh dia menolak. Apabila ia menolak salah satu di antara yang telah disyariatkan oleh Allah, berarti la ilaha illallahnya belum baik, atau la ilaha illallahnya rusak atau batal. Apabila kita meyakini bahawa sesuatu itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang muslim kewajibannya adalah untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan mentaati, tidak boleh menolak. Fayanqadu lima dallat alaihi, dia tunduk kepada semua kelaziman dan konsekuensi la ilaha illallah. Wa ya'budullaha wahdahu, dan dia sembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak menyembah selain Allah. Kembali kita ingatkan ayyuhal ikhwah, menyembah bukan hanya sekedar ruku atau sujud. Meminta, mengharap, itu juga menyembah. Seseorang apabila dia meminta, mengharap kepada Allah, berarti dia menyembah Allah. Apabila dia meminta, mengharap kepada selain Allah, apakah itu malaikat, ataukah itu nabi, ataukah itu rasul, atau wali, atau yang lain-lainnya, sesuatu yang tidak bisa diperbuat kecuali oleh Allah, ini namanya menyembah selain Allah. Ya. Dan apabila dia menyembah selain Allah, maka tentunya dia telah keluar dari agama Islam. Karena seorang muslim tidak boleh dia menyembah selain Allah meskipun sekejap. Sekejap mata tidak boleh dia menyembah selain Allah. Ya, kira-kira faham antum ini ayyuhal ikhwan? Nah, jadi ini yang jarang kita perhatikan. Ketika kita meminta kepada selain Allah, apa yang kita minta kepada Allah, berarti kita telah menyamakan Allah dengan selain Allah. Maka ini adalah kezaliman yang paling besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang memiliki segala-galanya, yang menciptakan langit dan bumi, disamakan dengan makhluk yang lemah yang tidak bisa apa-apa. Ini adalah kezaliman yang paling besar. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kesyirikan. Kemudian wa ya'malu bi syari'atih, dan mengamalkan syariat-syariatnya, mengamalkan syariat Allah. Ikhwani fi din azakumullah, alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dalam sebuah hadis yang insya Allah kebanyakan kita telah menghafalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu, aku diperintahkan. Siapa yang memerintahkannya? Allah. Yang diperintah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia-manusia. Ya. Untuk apa manusia-manusia ini diperangi? Hatta yaqulu, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ayyuhal ikhwah, ini adalah bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya mereka berperang karena haus akan darah, haus kekuasaan. Ya, hadis ini membantahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sahabat-sahabatnya, mereka berperang tujuannya adalah untuk menyebarkan agama Allah, menyebarkan la ilaha illallah. Makanya Nabi mengatakan hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Nabi bukan haus untuk menumpah darah, bukan haus kekuasaan, bukan ingin memperluas wilayahnya, tapi ingin menyebarkan agama Allah. Ya, oleh karena itu setiap kali Nabi akan berperang pasti diberi peringatan, aslim taslam. Orang yang akan diperangi dikirimi surat, lalu disuruh dia masuk Islam. Masuk Islam, kamu akan selamat. Kalau tidak, fadfa'il jizyah. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, bayarlah upeti, jizyah. Kalau ini juga kamu tidak mau, kita perang. Perang ini berat, nyawa akan banyak yang melayang. Jadi syahidnya ayyuhal ikhwah, bahwa Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya bukan haus darah, bukan haus kekuasaan, namun mereka itu berjihad, berperang di jalan Allah demi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Mungkin ada orang yang akan mengatakan, yang menggunakan akalnya, biarkan saja orang bebas, dia mau masuk Islam, mau tidak masuk Islam, biarkan orang bebas. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, sesungguhnya mereka itu tidak bebas. Ya, semua orang yang menyembah selain Allah, dia tidak bebas. Orang yang menyembah selain Allah, dia menjadi hamba syaitan, dia menjadi budak syaitan. Orang yang paling bebas, orang yang paling merdeka adalah orang yang menyembah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memiliki segala-galanya. Tapi apabila dia menyembah selain Allah, maka sesungguhnya dia telah menghambakan dirinya kepada selain Allah. Dia telah menjadi budak syaitan dan dia telah menjadi hamba syaitan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang Ibrahim alaihissalam.
Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada bapaknya sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, wahai ayahku. Siapa nama bapaknya tadi? Azar. Nama bapaknya. Ada orang mengatakan bukan ini nama pamannya, tapi Allah menjelaskan bahwa bapaknya itu Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Bapaknya namanya Azar. Atattakhidhu asnaman aliha? Apakah engkau menjadikan patung-patung ini sebagai Tuhanmu? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu ini berada dalam kesesatan yang nyata. Masa patung yang engkau buat kemudian engkau sembah dia? Ini adalah kesesatan yang nyata. Di ayat yang lain Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya abati la ta'budis syaitan. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Padahal yang disembah oleh ayahnya apa? Apa tadi? Patung. Tapi Ibrahim alaihissalam mengatakan, la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Jangan engkau menyembah syaitan. Jadi semua orang yang menyembah selain Allah, apakah itu malaikat, ataukah itu nabi, ataukah itu wali, ataukah itu apa saja namanya, batu apalagi, pada hakikatnya dia menyembah syaitan. Kenapa demikian? Karena yang memerintahkannya untuk menyembah selain Allah itu adalah syaitan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Bahkan di dalam surat Yasin yang insya Allah kita semua menghafal ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam a'had ilaikum ya bani Adam. Apa kelanjutannya? Allah ta'budus syaitan. Wahai anak Adam, tidakkah aku telah berpesan kepadamu, jangan engkau menyembah syaitan? Ya, tidak ada seseorang yang sujud ruku kepada syaitan. Tapi semua orang yang ruku sujud kepada selain Allah, sesungguhnya dia telah ruku dan sujud kepada syaitan. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kembali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang tujuannya adalah untuk menyebar agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi tunduk kepada Allah, yaitu menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Wa yu'minu biha wa ya'taqidu annaha al-haq, dan beriman dan meyakini bahwa syariat Allah ini adalah hak, syariat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selain daripada yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah batil, dan itu yang sering kita sebut dengan apa? Bid'ah. Ya, karena yang disyariatkan oleh Allah, apa contohnya? Salat. Namun Allah tidak menjelaskan kepada kita bagaimana kita salat. Ini dijelaskan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selain daripada cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu batil. Ya, bukan dari Allah.
Ya, makanya sering kita mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah olehmu perkara-perkara yang baru. Namanya juga perkara yang baru, bukan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang disyariatkan Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak baru. Ya. Kemudian fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Ini wajib kita imani. Ya, syariat yang disyariatkan oleh Allah kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kita wajib mengimani dan kita wajib meyakini bahwa itu adalah yang hak. Selain dari itu semuanya salah, semuanya batil. Kalau dia batil, kalau dia salah, bisakah dia akan mendekatkan kita kepada Allah? Bisa apa enggak? Tidak mungkin akan mendekatkan kepada Allah. Jadi ikhwani fillah azakumullah, bertahun-tahun kita melakukan bid'ah, acara maulid, acara nelong, nyiwa, nyatus dan yang lain-lainnya. Ya, kita berharap itu adalah bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sementara itu bukan cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya? Mustahil kita akan dekat kepada Allah. Justru semakin kita mendalam dalam perkara bid'ah ini, hati kita semakin keras dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi khawani fiddin azakumullah, mana mungkin orang yang la ilaha illallahnya bagus, la ilaha illallahnya sah, melakukan bid'ah? Tidak mungkin. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu salah satu konsekuensinya adalah taat kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu syahadah itu ada berapa? Syahadah itu ada dua. Yang pertama apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak bisa dipisah yang dua ini. Ya, tidak bisa. Jadi, tidak mungkin orang akan dekat dengan Allah kalau dia melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Tidak mungkin hatinya akan bersih. Inna ya ikhwah, jangan antum tertipu dengan orang bid'ah. Meskipun sorbannya bagus, jubahnya bersih, ya, meskipun setiap saat mulutnya berzikir-zikir, namun jika dia melakukan bid'ah, hati-hati. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, orang bid'ah ini pada hakikatnya ibarat burung onta. Tahu antum burung onta? Tahu ada ke burung onta? Hah? Apa? Masya Allah, salah ide ini. Burung onta ini ya beli. Namanya burung onta, terus belongnya ya belu. Ya, burung onta ini kalau sekali dia tendang manusia, mati manusia. Dia buas, liar. Burung onta ini bisa ditunggang, meskipun dia burung, dia tidak bisa terbang. Nah, burung onta ini apabila dia takut, temangnya, otaknya ke dalam lubang, padahal badannya begitu besar. Jadi dia kira bahwa dia sudah bisa sembunyi. Parana diri ini hanya ini apabila dia masukkan kepalanya ke dalam lubang, dia kira bahwa dirinya sudah sembunyi, padahal badannya kelihatan. Nah, jadi ikhwani fillah azakumullah, jangan kita percaya kepada ahlul bidah, karena ahlul bidah itu ibarat burung onta yang sembunyikan kepalanya. Apabila sudah nampak keasliannya, apabila dia sudah merasa kuat, nanti sunnah ini akan disikat. Ya, tapi tidak usah kita khawatir, ini adalah agama Allah, Allah yang akan menjaganya dan Allah yang akan membelanya. Baik.
Kemudian wala'alla al-farq bainahu wa bainal qabul, perbedaan antara tunduk dan menerima. Karena syarat yang ketiga itu adalah menerima, tidak menolak. Yang keempat, tunduk, tidak meninggalkan. Apa bedanya antara menerima dan tunduk ini? Ya, annal inqiyad huwa al-ittiba'u bil af'al. Tunduk ini adalah yaitu mengikuti dengan anggota badan. Wal qabul izharu sihhat ma'na dzalika bil qaul. Dan qabul atau menerima ini menampakkan kebenaran syariat Allah dengan lisannya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ketika seseorang solat itu dia menampakkan syariat Allah dengan apa? Dengan apa? Dengan badannya. Ya. Tapi ketika seseorang mengatakan solat ini adalah wajib, Allah mewajibkan kepada kita solat, solat ini mencegah dari kemungkaran dan kekejian, itu dia menampakkan keyakinannya tentang solat ini dengan apa? Dengan lisannya. Ini namanya menerima. Jelas ayo ikhwah? Ya. Baik. Wa yalzam minhuma jami'an al-ittiba'. Kedua-duanya, menerima atau tunduk, ini mengharuskan kita mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan larangannya. Walakin al-inqiyad huwa al-istislam wal id'an wa adamu tarki li syai'. Akan tetapi ketundukan ini, tunduk itu adalah dan tidak meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu syarat dari la ilaha illallah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa anibu, kembalilah kepada Allah. Wa aslimu lahu, dan tunduklah kepada Allah. Tidak cukup hanya kita kembali kepada Allah, tapi juga diperintahkan kita untuk wa aslimu lahu, dan tunduklah kepadanya. Ya, jangan menolak apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Jangan membantah, jangan menggunakan akal. Istislam kepada Allah. Kemudian kelanjutannya, min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Sebelum azab datang kepadamu dan tidak ada orang yang bisa menolongmu. Kalau azab Allah sudah datang, siapa yang bisa menolong kita? Kalau datang kematian kepada kita, apakah dokter bisa membantu kita? Apakah keluarga? Apakah orang yang meruqyah bisa mengembalikan roh kita apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mencabutnya? Tidak bisa. Jadi kita diingatkan oleh Allah, wa anibu, kembalilah. Yang namanya orang diperintahkan kembali karena dia sudah jauh diperintah oleh Allah, kembali. Kemudian setelah engkau kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aslimu lahu, dan tunduk kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan ikutilah yang terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Apa itu? Akidah yang benar, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling baik. Ya, min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Sebelum datang kepadamu azab secara tiba-tiba. Ya, ikhwani fillah azakumullah, lihat seringkali kita mendengar berita-berita orang sedang tidur, tiba-tiba datang gempa bumi yang dahsyat, yang
merobohkan rumah mereka sehingga semua isi rumah itu meninggal dunia, padahal mereka sedang tidur. Ada yang sempat lari, yang menyelamatkan dirinya, ada yang tidak sempat menyelamatkan dirinya. Ada yang sedang tidur, dijatuhi oleh rumahnya. Azab Allah datang secara tiba-tiba, kita tidak tahu. Tapi seandainya kita sudah kembali kepada Allah, kemudian kita bertobat kepada, jalankan perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya, apabila datang azab Allah Subhanahu wa taala, karena azab Allah apabila turun semua kita kena. Yang saleh, yang fasik semua akan kena. Tapi nanti di akhirat akan diseleksi. Ya. Nah, kalau kita sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhkan larangannya, jika azab Allah Subhanahu wa taala sudah datang, kita sudah tobat. Bayangkan kalau seandainya azab Allah datang sementara kita belum tobat. Bagaimana nyesalnya, bagaimana ruginya orang ini? Ya, makanya ikhwani fillah azakumullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Ya, perbanyak istighfar. Istighfar itu astaghfirullah artinya apa? Ya Allah, tutuplah dosa-dosaku, kemudian hapuslah dia. Jadi ketika kita mengatakan astaghfirullah, yang kita minta itu adalah dua, agar Allah menutup dosa-dosa kita kemudian dihapus. Ya, kan untung sekali ini ayo ikhwah. Ya, kemudian di samping Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita, juga kita memperbanyak kebaikan-kebaikan. Terutama kebaikan yang kita perbanyak ini ayo ikhwah adalah contohnya membaca Al-Qur'an. Ya. Coba lihat ayo ikhwah. Apabila kita memperbanyak istighfar, jangan hanya istighfar ini yang kita perbanyak, tapi juga memperbanyak kebaikan-kebaikan. Istighfar adalah dosa kita ditutup kemudian dihapus oleh Allah. Tapi juga kita butuh untuk memperbanyak pahala-pahala. Dosa kita dihapus sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Ya, dosa kita dihapus, maka kita butuh untuk memperbanyak pahala. Contohnya ya ikhwah, banyak-banyak baca Al-Quran. Karena satu huruf dari Al-Quran, berapa kebaikan yang kita akan dapat? 10. Ya, ketika seseorang mengatakan alif lam mim, berapa dapatnya itu? 30. Lalu bayangkan seandainya dia membaca suratul Baqarah. Masya Allah, gangguan ini. Bisa kita bayangkan ayo ikhwah, seandainya dia membaca suratul Baqarah, berapa kebaikan yang dia akan dapati? Ya. Lalu seandainya dia membaca Al-Quran, dia mengkhatam Al-Quran, berapa pahala yang dia akan dapat? Makanya ikhwani fiddin azakumullah, mungkin yang di belakang perlu dimatikan. Mungkin dah kotor minyaknya. Ikhwani fiddin azakumullah, kita ini berada di zaman fitnah yang membuat manusia terlena dan jauh dari Allah di zaman sekarang ini adalah sangat banyak. Di antara lain adalah HP ini. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, jika seseorang berjam-jam dengan HP-nya sehingga tidak ada waktu baginya untuk membaca Al-Quran, yang kita khawatirkan adalah kecintaannya kepada Al-Quran ini dicabut oleh Allah. Ya, ini tidak menutup kemungkinan
Lihat bagaimana syaitan apabila seseorang sudah senang melakukan dosa. Awalnya ketika dia melakukan dosa, dia masih takut. Lama kelamaan rasa takutnya ini berkurang, sehingga rasa takutnya akan hilang. Atau awalnya dia malu, rasa malunya berkurang sehingga hilang rasa malunya. Sampai nanti pada suatu saat syaitan akan menghiasi dosa itu di matanya. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah syaitan akan memperindah dosa itu di matanya, atau meremehkan dosa itu di matanya. Aduh, ini dosa kode ini. Dosa-dosa seperti ini sekali dua kali kamu bilang astagfirullah, semuanya akan dihapus oleh Allah, dientengkan oleh syaitan. Demikian juga ayolah ikhwah, kalau kita tidak berjuang, kita tidak kerja keras melawan bisikan syaitan untuk membaca Al-Quran, maka satu saat kecintaan kita kepada Al-Quran ini dicabut. Lihat saja sekarang ayolah ikhwah, seseorang apabila dia memegang HP-nya, membaca Facebook atau membaca WhatsApp, dia sanggup duduk berjam-jam. Tapi ketika dia membaca Al-Quran, baru saja satu lembar sudah nguam 10 kali sampai matanya mengeluarkan air mata. Bukan karena nangis takut kepada Allah, tapi saking seringnya dia menguap. Ya. Lah kalau dia terus menerus seperti itu, nanti dicabut kecintaan Al-Quran itu dari dalam hatinya. Kira-kira ini orang baik atau orang jelek ayolah ikhwah? Kalau sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut kecintaannya kepada Al-Quran, berarti orang ini adalah orang yang buruk. Lalu orang ini seandainya dia mati sebelum dia tobat, sebelum dia kembali kepada Allah, yang ngumbe ke mata ini, ya, ini su'ul khatimah apa husnul khatimah namanya? Ini namanya su'ul khatimah, nas'alullah salam al-afiyah. Ada ki bapak-bapak yang seperti itu, yang suka pegang HP berjam-jam, ya. Kemudian adakah di antara bapak-bapak ini yang setiap hari tidak baca Al-Quran? Sang luwe ruanandi ruwe, ya, tidak mau baca Quran, ya, asal sudah kita sampaikan, nanti kecintaan kepada Al-Quran itu dicabut oleh Allah. Kalau manusia sudah jauh dari Al-Quran, maka semua kejelekan akan datang kepadanya. Syaitan sudah menguasainya, ya. Kalau dia sudah berhasil membuat manusia itu tidak suka kepada Al-Quran, pasti dia akan suka kepada dosa-dosa. Kalau dia sudah suka kepada dosa-dosa, maka berarti dia sudah dikuasai oleh syaitan. Lihat ikhwani fi din azakumullah, dan ayat ini sering kali saya sampaikan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit. Jadi iman itu adalah bangunan yang tinggi, bangunan yang sangat tinggi. Orang yang beriman itu berada di bangunan yang tinggi ini. Tapi apabila dia sudah lepas pakaian iman itu, maka dia jatuh dari bangunan yang tinggi itu. Di saat dia jatuh, disambar oleh burung, fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, atau diterbangkan oleh angin dan dilemparkan ke jurang yang paling dalam. Artinya apabila dia sudah lepas pakaian keimanan itu, maka dia akan disambar oleh syubhat, dia akan disambar oleh syahwat, kemudian dia akan disambar oleh syaitan, sehingga akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam wal iyadu billah. Jadi sesungguhnya dengan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala membentengi kita,
benteng yang sangat kokoh yang tidak bisa ditembus oleh syaitan. Tapi apabila benteng ini tidak kita bangun, maka syaitan itu akan datang dari sana sini. Na'udzubillah. Ya, ikhwani fiddin azakumullah, bahkan banyak orang-orang sampai dia tua dia belum bisa baca Al-Quran. Ya, kalau sampai dia tua belum bisa baca Al-Quran, kira-kira la ilaha illallahnya itu bagus apa enggak? Yang ngumit ada la ilaha illallah itu? Apabila dia tidak bisa baca Quran sampai dia tua, ya, maka itu la ilaha illallahnya tidak bagus. Karena salah satu di antara konsekuensi tuntutan la ilaha illallah menjalankan syariat Allah. Salah satu syariat Allah adalah apa? Membaca Al-Quran. Ya, na'udzubillah. Baik. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Ya, siapakah yang lebih bagus agamanya? Artinya tidak ada orang yang lebih bagus agamanya daripada seseorang yang aslama wajhahu lillah, ikhlas dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, bukankah membaca Al-Quran salah satu perintah Allah? Berarti ide si dia deman tahu baca ini tama ke dia dalam ayat ini. Masuk kira-kira? Dia dah tama. Kerugi dia dia tama dalam ayat ini. Ya. Wa man aslama wajhahu lillah, barang siapa, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah, siapakah yang lebih bagus agamanya? Artinya dia narak dengan si lebih bagus agamanya daripada orang yang tunduk ikhlas kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dalam keadaan ikhlas. Kemudian apa lagi? Wahwa muhsinun, dan dia berbuat baik, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang paling baik agamanya, ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwani fillah azakumullah, semua kita tahu bahawa syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa syaratnya? Dua. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah apa? Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aslama wajhahu lillah, dan yang kedua wahwa muhsin. Di ayat yang lain wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah aqibatul umur. Hampir sama dengan ayat yang sebelumnya. Ya, di sini Allah berfirman, wa man yuslim wajhahu lillah, barang siapa yang tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah artinya menjalankan syariat-syariat Allah. Ya, lillah, wa man yuslim wajhahu ila Allah, kepada Allah. Dia menjalankan syariat Allah ikhlas karena Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Tadi kita katakan berbuat baik itu maksudnya apa? Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ikhlas kemudian mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang seperti ini faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sesungguhnya dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Kalau tali kokoh kuat, sulit untuk dia putus. Ya, dengan tali yang kokoh ini Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Walillahi aqibatul umur, dan segala sesuatu kembalinya kepada Allah, kesudahannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah azakumullah,
Di dalam sebuah hadis adhan ini, satu hadis saja kita sampaikan. Di dalam sebuah hadis, hadis ini sebagian mensahihkan dan sebagiannya melemahkannya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak akan seseorang itu dikatakan dia beriman sehingga kesenangan hatinya mengikuti apa yang aku bawa. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah kesenangan hatinya itu sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Apabila kesenangan hatinya, kesukaan hatinya bertentangan dengan yang disyariatkan oleh Allah, ditinggalkan. Ya, maka orang yang seperti ini adalah orang yang dikatakan dia beriman. Tapi apabila bertentangan kesenangan hatinya dan perintah Allah dan Rasulnya, dia ikuti kesenangan hatinya, maka ini orang ini tidak dikatakan dia beriman. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, di antara syarat-syarat la ilaha illallah adalah tunduk, inqiyad kepada semua konsekuensi dan tuntutan la ilaha illallah. Di antaranya adalah menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas insyaallah. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jika ada pertanyaan berkaitan tentang materi ini yang mau ditanyakan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak bisa saya katakan wallahu a'lam. Ada pertanyaan ayo ikhwan? Nah, ada yang bertanya? Nah, bagaimana kita dengan mengikuti pemerintah, misalnya PPKM? Ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sudah menjelaskan, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Coba perhatikan ayat ini. Ketika menyebut Allah, ketika menyebut Rasul, itu ada di depannya kata ati'u. Ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul. Namun menyebut ulil amri tidak ada kata ati'u wa ulil amri minkum. Kenapa tidak ada kata ati'u ketika menyebut ulil amri? Karena ulil amri itu bisa salah, bisa benar. Tapi Allah tidak mungkin dia salah. Rasul juga tidak mungkin dia salah karena wahyu. Jadi ulil amri apabila Al-Hajjaj bin Yusuf, ini contoh saja. Al-Hajjaj ibnu Yusuf ini adalah manusia paling zalim dalam sejarah Islam. Pada hari Jumat dia khutbah ba'da zawal sampai hampir tenggelam matahari. Bayangkan, ini khutbah pada hari Jumat. Sejak matahari tergelincir sampai matahari mau tenggelam dia khutbah. Sampai perawi hadis ini mengatakan, saya melihat Sa'id bin Jubair, kemudian Atha bin Abi Rabah, mereka solat ima. Ima artinya dia waktu zuhur sudah habis ini. Karena yang merupakan muridnya Abdullah bin Abbas, ya, saya melihat mereka solat ima. Dia solat zuhur ima dengan isyarat.
Seandainya pemimpin kita khutbah seperti itu, yang ngombe kira-kira ini, mungkin ngamuk. Ini baru sekadar PPKM, ya, ribut dunia ini, goncang dunia ini, ya. Ikhwani fiddin azzakumullah, hal yang sangat penting sekali yang kita harus sadari, bahwa fitnah ini yang Allah timpakan kepada kita ini karena dosa kita. Jangan lagi menghadapi dosa dengan sesuatu yang salah. Dosa dari Allah seharusnya kita hadapi dengan apa? Azab dari Allah, fitnah datangnya dari Allah. Bagaimana cara kita menghadapinya? Dengan bertobat dan beristighfar. Ya, sebagaimana dikatakan ma nazalal bala'u illa bidzambin. Tidaklah bala itu turun melainkan karena dosa. Pemimpin yang zalim itu bala. Itu bala ini datang karena dosa kita, dan ini tidak akan diangkat oleh Allah. Wa ma rufi'a illa bitaubah, dan tidak akan diangkat oleh Allah kecuali dengan bertobat kepada Allah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini bala dan sementara sifatnya. PPKM ini tidak selama-lamanya. Pemerintah juga akan sangat rugi jika PPKM ini lama, dia akan rugi sekali. Namun di sini ada kemaslahatan supaya rakyat ini tidak tertular dengan orang-orang yang terkena dengan virus corona dan yang lain-lainnya. Itu tujuannya. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, di zaman Uthman ibn Affan, tidak apa-apa kita minta waktunya sedikit ini. Di zaman Uthman ibn Affan, biasanya jemaah haji, ya, siapa yang baru-baru berhaji di Mina, hari tanggal 10, 11, 12, 13, bagaimana dia sholat? Masih ingat tidak ke? Di Mina, Pak Yogi, gimana? Ketika di Mina, bagaimana sholat zuhur, asar, maghrib, isyanya bagaimana? Ketika berada di Mina, ketika berada di Mina, di qasar, tidak dijamak, tidak dijamak, di qasar, artinya zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, tidak dijamak. Uthman ibn Affan justru dia sholat sempurna, ya, dia sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Jelas ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didatangilah dia oleh Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas mengatakan, aku sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat, di belakang Abu Bakar 2 rakaat, di belakangnya Umar 2 rakaat. Sekarang di belakangmu 4 rakaat. Jelas-jelas ini menyelisih apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di tahun berikutnya, ketika Utsman sholat 4 rakaat lagi, Abdullah ibn Abbas tunduk, patuh dia, ikut dia sholat. Ditanya, kan tahun kemarin engkau cela Utsman karena dia sholat sempurna, kenapa sekarang engkau ikut sholat 4 rakaat? Dia mengatakan, al-khilafu syarr, berselisih itu jelek. Kira-kira mana lebih besar kesalahannya ini? Merenggangkan saf atau merubah solat yang qasar menjadi sempurna? Ngerti kita? Mana lebih besar kesalahannya kira-kira? Mana lebih besar? Menyelisih sunnah. Ini kita PPKM, kemudian disuruh menjaga. Alhamdulillah sekarang dibolehkan kita untuk rapat. Tapi ini pandangan bagaimana cara kita menyikapi hal ini. Mana lebih besar, merenggangkan saf atau PPKM, atau merubah sunnah Rasulullah SAW, yaitu khutbah duluan kemudian solat, padahal sunnah Nabi SAW solat duluan kemudian khutbah? Mana lebih besar salahnya ini? Ya,
Jadi ikhwani fillah azakumullah, semua itu sahabat-sahabat diam, padahal sahabat-sahabat ada. Ya, sahabat-sahabat diam kenapa? Karena mereka tahu bahwa apabila menyelisihi pemimpin ini akan menimbulkan kemudaratan yang sangat-sangat besar. Jadi pemimpin wajib kita taat, kecuali kita diperintahkan untuk melakukan maksiat. Silahkan berzina, berhenti solat, tutup masjid. Ini baru kita tidak mau taat. Selama disuruh tutup masjid, ya tutup masjid, kita bisa solat di rumah. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, kalau saya diperintah dilarang solat berjamaah, saya akan solat di rumah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, bukan sembarangan orang. Kalau saya dilarang untuk solat berjamaah di rumah, saya akan kalau saya dilarang untuk solat berjamaah di masjid, saya akan solat di rumah. Kalau saya dilarang untuk memberi kajian, saya akan berhenti mengaji karena ada yang lain memberikan kajian. Kalau saya dilarang untuk mencetak kitab-kitab saya akan berhenti mencetaknya karena ada orang yang lain yang mengarang tentang kitab tauhid dan yang lain-lainnya. Jelas maksudnya? Wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin kita cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.